Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Pada bab yang lalu kita telah membahas tentang syirik dalam masalah sesajen dan dalil-dalil yang mengharamkannya dan menunjukkan bahwa itu adalah syirik besar, dosa besar dan harus kita waspadai. Bab yang akan kita bahas ini berjudul La yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh dilakukan penyembelihan meskipun lillahi ta'ala, meskipun diniatkan untuk Allah sebagai kurban pendekatan diri kepada Allah. Jika bimakanin dilakukannya di suatu tempat yuzbahu fihi li ghairillah yang sudah menjadi kebiasaan sebelumnya sebagai tempat penyembelihan untuk persembahan kepada selain Allah. Jadi bab ini menekankan hal yang spesifik. Seandainya ada orang yang ingin berkurban, kurban tentu saja baik dan merupakan ibadah. Kalau untuk selain Allah jelas syirik. Nah, sekarang permasalahannya orang menyembelih atau membuat sesajen, membuat persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bersedekah. Di sini ada sebuah tempat di mana orang biasa memberikan sesajen kepada selain Allah. Tapi kita di situ melakukan aktivitas penyembelihan atau sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Memang itu tempat sudah biasa dijadikan oleh orang ritual sesajen kepada selain Allah. Walaupun kitanya punya niat hanya untuk Allah, tapi tetap tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Dalil-dalil yang mendalili hal ini akan haramnya perbuatan tersebut adalah wa qaulillahi ta'ala la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi alaihi salatu wassalam untuk salat di Masjid Dirar. Dalam sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, di awal kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam, sejarah awal masuk ke Madinah, ada orang-orang yang memang ingin mencelakai Nabi dan para sahabatnya. Mereka memakai strategi dengan membangun masjid. Mereka tahu bahwasanya masjid itu tempat ibadahnya orang Islam. Maka mereka menjaring Nabi dan kaum muslimin agar masuk ke dalam masjid tersebut, dan mereka sudah berencana ketika Nabi dan para sahabatnya masuk ke dalam masjid tersebut, mereka robohkan masjid tersebut, sehingga diharapkan dengan demikian jika strategi itu berhasil maka habislah Nabi dan para sahabatnya. Berarti masjid tersebut dipakai memang untuk tujuan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ini kemudian dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kalaupun tidak sebagai dalil, maka ini namanya istiqnas. Beristiqnas, mengambil ibrah, mengambil pelajarannya dari hal yang serupa. La taqum fihi abadan. Kata Allah Azza wa Jalla, hai Muhammad, jangan sekali-kali selamanya kamu berada di Masjid Dirar.
La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar takwa, yaitu dengan motivasi niat membangunnya adalah sebagai media ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, bukan media kerusakan. Itu yang lebih baik, lebih berhak kamu berada di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Dalam Masjid Nabawi, yang Allah maksud di sini adalah Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi itu justru ada orang-orang yang mencintai kebersihan, mencintai kesucian, baik kesucian batin dari syirik maupun kesucian zahir dari hadas dan najis. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Dalil berikutnya, an Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bi Buwanah. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فقال هل كان فيها وثن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Dari Thabit ibn Ad-Dhahhak radhiyallahu an, beliau mengatakan ada seorang lelaki bernazar untuk menyembelih seekor unta di suatu tempat bernama Buwanah. Seorang lelaki bernazar untuk menyembelih seekor unta di suatu tempat bernama Buwanah. Perhatikan di sini komponennya. Pertama, yang ingin beliau lakukan adalah wafa'un nazar. Menunaikan nazar. Menunaikan nazar adalah merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita melaksanakan nazar yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita tekadkan, di sini nazarnya adalah dengan penyembelihan. Penyembelihan itu juga sebuah ibadah. Apalagi yang disembelih adalah ibilan, seekor unta. Ya, bukan ayam, bukan bebek, bukan entog, bukan juga kambing. Lebih daripada itu adalah ibil, seekor unta. Namun yang jadi masalah tempatnya di sebuah tempat namanya Buwanah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, cross check, untuk clean and clear, supaya bersih dan jelas, tegas. Faqal, kata Nabi SAW, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah tempat yang bernama Buwanah itu dulu menjadi tempat persembahan atau penyembahan berhala jahiliyah? Qalu la. Oh tidak, tidak pernah ada seperti itu. Tempat tersebut free, ya, bersih dari kebiasaan perilaku tersebut. Lanjut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Atau apakah dulu tempat bernama Buwanah itu pernah dijadikan sebagai tempat festival syirik? Ya, festivalnya orang-orang jahiliyah. Karena biasanya festival orang-orang jahiliyah itu tidak lepas dari ritual syirik.
penyembelihan-penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jal, atau bahkan penyembelihan manusia. Apakah ini pernah terjadi? Qalula. Mereka mengatakan, oh tidak pernah. Lalu apa keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrik. Laksanakan, tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena nadar untuk bermaksiat kepada Allah, nadar yang isinya, yang kontennya adalah maksiat kepada Allah, itu tidak berhak untuk ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ya. Dan tidak pula dalam hal yang bukan dalam kapasitas manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan kriteria Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, mari kita bersihkan tauhid kita. Seperti halnya yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti ini. Jangan cuma sekedar berpikir bahwa ini baik. Menyembelih hewan kan baik. Apalagi niatnya untuk bagi-bagi sedekah. Oce. Sebagai sedekah. Niat baik kan? Nah. Ada niat baik ini persembahan untuk kakek kita, nenek kita, ya, yang telah berjasa. Dikasih di situ kopi panas, telur ayam setengah matang, ya, pisang goreng. Mungkin kakeknya dulu sukanya itu pisang goreng sambil ngopi pagi, maka pagi-pagi dikasih persembahan itu. Niat baik tidak kemudian merubah sesuatu yang haram menjadi harum. Yang haram tetap haram, tidak berubah jadi harum. Apalagi jadi halal. Jadi waspadalah terhadap syirik. Segala bentuk syirik. Dan harus kita cross check, tabayyun, sampai betul-betul kita yakin bahwa ini tidak ketempelan unsur-unsur syirik kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita lanjutkan kajian Kitabut Tauhid. Selanjutnya nanti kita akan membahas bab minasyirki an-nadhar li ghairillah. Ya, tadi hadis tentang nadar sudah disinggung, tapi nanti bab secara khusus tentang bernadar. Bernadar ini bagaimana hukumnya? Dan bagaimana kalau bernadar itu dengan sesuatu yang mubah, atau bernadar itu dengan sesuatu yang hukumnya sunnah, atau bernadar itu dengan sesuatu yang haram, atau apalagi bernadar untuk selain Allah. Kita bahas pada episode mendatang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.